Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah satu peristiwa di masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, para ulama itu mengatakan Nabi itu dibedah dadanya itu sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika beliau berada dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua yaitu ketika beliau akan melakukan Isra Mi'raj. Nah, pembelahan yang pertama itu diceritakan dalam hadis sahih. Berikut kisahnya. Anas bin Malik itu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi malaikat Jibril saat beliau sedang bermain dengan anak-anak lain. Lalu Jibril memegang dan menjatuhkan beliau, lalu membelah dada dan hati beliau, kemudian mengeluarkan segumpal darah darinya. Jibril kemudian berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian Jibril mencuci hati beliau di sebuah tempayan yang terbuat dari emas menggunakan air Zam-Zam. Kemudian Jibril menjahit dan mengembalikan hati beliau pada tempatnya yang semula. Kemudian teman-teman beliau pun berlarian ketakutan menuju ibu persusuan beliau sembari melaporkan, "Mereka sesungguhnya Muhammad telah dibunuh." Gitu kata mereka. Ibu persusuan Nabi Muhammad pun bergegas menghampiri Nabi yang saat itu wajahnya sangat pucat. Anas berkata, "Saya melihat bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda beliau begini, "Saat itu yang mengasuhku adalah seorang wanita dari Bani Bakar bin Sa'ad. Suatu ketika aku bersama seorang anaknya pergi menuju tempat penggembalaan kambing kecil kami. Namun kami tidak membawa bekal. Aku pun berkata kepada saudaraku tersebut, 'Wahai saudaraku, pergi dan ambillah bekal atau makanan dari ibu kita.' Maka pergilah saudaraku, sedang aku tetap berada di dekat domba gembalaan kami. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung berwarna putih yang sepertinya merupakan burung nasar. Salah satu dari burung itu berkata kepada temannya, 'Apakah benar dia ini orangnya?' Temannya menjawab, 'Ya, benar.' Lalu keduanya pun bergegas menuju saya, lalu memegang saya dan menelungkupkan saya di atas leher saya. Kemudian keduanya pun membelah dadaku dan mengeluarkan hatiku. Mereka mengeluarkan 2 gumpalan darah hitam darinya. Setelah itu, salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, 'Ambilkan air salju.' Lalu mereka mencuci isi perutku dengan air dan salju. Kemudian salah satu dari mereka berkata lagi, 'Ambilkanlah air embun.' Dan mereka pun mencuci hatiku dengan air embun itu. Salah satunya berkata lagi, 'Ambilkanlah sakinah,' yaitu ketenangan dan kedamaian. Keduanya pun menebarkannya di dalam hatiku. Setelah itu, salah satu dari keduanya berkata, 'Jahitlah.' Lalu ia pun menjahitnya kembali, lalu mengecapnya dengan tanda kenabian. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada temannya, 'Letakkanlah ia pada satu sisi timbangan. Kemudian letakkanlah 1000 dari umatnya pada sisi timbangan yang lain.
Maka aku pun melihat 1000 dari umatku itu berada di atasku, hingga aku khawatir bila sebagian dari mereka terjatuh menimpaku. Salah satunya berkata lagi, sekiranya seluruh umatnya ditimbang dengannya, niscaya ia akan mengungguli timbangan mereka. Setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkanku, sedangkan aku merasa sangat ketakutan. Aku pun bergegas kembali pulang menemui ibu bersusuanku dan mengabarkan kejadian itu padanya, hingga ia khawatir jika aku telah berhalusinasi. Kemudian ibuku berkata, "Aku meminta kepada Allah untuk melindungimu." Kemudian ia meletakkan pelana di atas unta miliknya. Lalu ia meletakkanku di atas pelana unta tersebut, sementara ia duduk di belakangku. Lalu berangkatlah kami hingga kami sampai pada ibu kandungku. Ibu asuhku lalu berkata kepada ibu kandungku, "Aku telah menunaikan amanahku dan tanggunganku," sembari menceritakan tentang kejadian yang menimpaku. Ternyata kejadian tersebut tidaklah mengejutkan ibu kandungku. Ibu kandungku kemudian berkata, "Sungguh aku telah melihat cahaya yang keluar dariku menerangi istana-istana di negeri Syam." Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa inilah sebab mengapa Halimatus Sa'diyah akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibu kandungnya. Jadi berapa kali pun diminta, Halimah selalu bersikeras untuk tetap mempertahankan Nabi Muhammad SAW kecil bersamanya. Namun setelah terjadi peristiwa yang menakutkan ini, Halimah pun mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia terpaksa merelakan Muhammad untuk kembali kepada ibu kandungnya saat berusia 4 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya hingga berusia 6 tahun sebelum akhirnya sang ibu wafat. Oke, kisah ini ada dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ustadz Dr. Firanda Adirja LCMA. Ini berada di halaman 312. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.